والآخرون اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على الروح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آل أصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إلى آخر آية. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم وعظين، الناتق والصامت، الناتق القرآن والصامت الموت. الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu undangan majelis takziah, wabil khusus kepada keluarga besar sahibul musibah dan kepada orang tua kita semua, Bapak Kapolsek Tanjung Karang Timur, yang semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, setelah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, marilah kita semua bersyukur kepada Allah karena Dialah Zat yang sampai dengan saat ini memberikan nikmat pada kita, dari nikmat yang nampak sampai dengan kenikmatan yang tidak nampak. Bertubi-tubi kenikmatan datang silih berganti, sehingga karena begitu luas, melimpah, bercurah-curah kenikmatan yang datang pada kita, sehingga terkadang kita tidak merasa bahwasanya yang memberikan nikmat adalah Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak ada satupun manusia di dunia ini yang memiliki kedua mata, matanya mampu dapat melihat dengan sendirinya, kecuali diperlihatkan oleh Allah. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang memiliki kedua telinga, telinganya mampu mendengar dengan sendirinya, kecuali diperdengarkan oleh Allah. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang memiliki kedua kaki, kakinya mampu dapat melangkah dengan sendirinya, kecuali dilangkahkan oleh Allah. Bahkan tidak ada satupun manusia di dunia ini yang memiliki hati ataupun jantung yang mampu dapat berdetak dengan sendirinya, kecuali atas izin La ilaha illallah. Termasuk kita pada kesempatan malam hari ini, kita langkahkan kedua langkah kaki kita dalam rangka memenuhi undangan walimatul takziah, yang dimana harapannya setelah kita semua berkumpul bersama, kita semua baca Al-Quran, kita semua berzikir, dan kita semua berdoa. Dari apa yang kita lakukan semua itu, semuanya mengalir pahalanya untuk almarhum, sehingga almarhum diberikan kedudukan yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu hadirin sekalian, kemudian setelah itu tuan rumah juga sepertinya luar biasa persiapannya. Banyak hidangan yang telah sama-sama kita nikmati, dari mulai minuman, makanan. Mungkin biasanya pulang bawa juga plastik yang ditenteng. Niatnya semua itu sedekah yang dikhususkan untuk ananda tercintanya. Harapannya sedekah tersebut memberikan kebaikan untuknya.
Bapak-bapak, Ibu hadirin sekalian, amalan-amalan yang kita lakukan ini, mulai dari zikir, mulai dari doa dan sedekah dari keluarga besar untuk yang meninggal, ini adalah amal soleh yang nilai-nilai itu semua akan sampai kepada yang dituju. Sampai tidak, Pak? Sampai tidak? Zikir kita, doa kita kira-kira sampai tidak? Beseknya kira-kira sampai tidak? Sedekah beseknya sampai tidak? Sedekah nasi kotaknya sampai tidak? Buah-buahan yang disedekahkannya sampai tidak? Sampai semua. Maka di sini perlu kami klarifikasi, karena tidak sedikit tetangga-tetangga kita yang mulai sedikit mengusik dari paham-paham yang selama ini kita lakukan. Betul Pak ya? Maka yang tidak melakukan silahkan, tapi jangan menghardik atau menyalahkan daripada orang yang melakukan. Karena apa yang kita lakukan saat ini telah dilakukan oleh guru-guru kita, oleh orang-orang tua kita, oleh ulama-ulama kita, yang dimana mereka melakukan semua daripada apa yang kita lakukan saat ini semuanya berdasar, termasuk sedekah untuk atas nama orang yang telah meninggal dunia. Kan mudah menyatakan awas itu bid'ah, salah. Padahal riwayatnya jelas ada. Rawahu Abbas radhiyallahu anna rajulan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inna ummi qad tuwfiyat ayanfa'uha an atasaddaqu biha, faqala na'am fa ushhiduka fa inna li mihrafan in yatasaddaqu biha. Riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu terdapat seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ibuku telah meninggal dunia. Apakah bermanfaat ketika aku bersedekah untuk atas namanya?" Pertanyaannya jelas tidak? Ya Rasulullah, ibuku telah meninggal dunia. Ini sebuah pernyataan. Dari pernyataan tersebut ada sebuah pertanyaan. Pertanyaannya, ya Rasulullah, apakah bermanfaat ketika aku bersedekah untuk atas namanya? Kemudian Rasulullah menjawab, qala na'am, ya bermanfaat. Maka kemudian si pemuda tadi katakan, fa ushiduka, bila demikian saksikanlah olehmu wahai baginda Rasul, fa innani mihrafan ini atasaddaqu biha, sesungguhnya saya memiliki sekeranjang buah-buahan. Sekeranjang buah-buahan ini aku sedekahkan untuk ibuku yang telah meninggal dunia. Artinya sedekah dengan makanan itu sampai nggak perlu ragu, nggak perlu ragu. Bapak Ibu hadirin sekalian, saat ini kita semua hadir dalam rangka mendoakan orang yang telah mendahului kita, orang yang telah meninggal dunia, yang dimana dalam hal ini kita dituntut untuk dapat mengambil faedah, mengambil hikmah dari kejadian yang terjadi, karena kejadian yang terjadi juga berlaku bagi kita. Setiap kita juga pasti mati. Setiap kita tidak ada yang selamat dari kematian. Setiap kita tidak ada yang selamat dari, setiap kita pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, tukang somai, tukang cilok, tukang cendol, pak polisi, pak tentara, dokter, pak RT, semuanya mati. Tidak ada yang tidak mati. Hatta malaikat mencabut nyawa sekalipun mati. Kullu nafsin sa'iqatul maut, kullu syai'in halikun ila wajhah. Segalanya akan binasa kecuali dialah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apalagi kita ini Pak, ngambil barokah dari keberkahan meninggalnya anak yang soleh. Saat ini ya sebetulnya lebih kepada kita mengharap keberkahan dari meninggalnya anak yang soleh, anak yang lagi ngapal Quran, orang yang berangkat dari rumahnya untuk belajar agama, dari langkah pertamanya sudah terhitung sebagai pahala jihad. Sampai anak itu kembali, artinya segala proses yang terjadi semuanya terhitung sebagai amalan jihad. Sedangkan tidak ada ganjaran yang lebih layak diberikan kepada orang yang mati syahid kecuali dakhalal jannah bighairi hisab, masuk surga tanpa. Kalau kita ini masih tanya dulu, anak ini sedang menghafal Quran, iya, hafalannya belum selesai 30 juz, tapi Rasulullah SAW bersabda, orang yang menghafal Quran sebelum sempurna hafalannya kemudian dipanggil oleh Allah, maka ayat-ayat, surat-surat yang ada di dalam Al-Quran yang belum dia hafal telah disempurnakan hafalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hakikatnya anak ini adalah anak yang sudah hafal Quran. Ninggalnya Masya Allah, kita Pak masih wallahu a'lam bishawab, termasuk yang ngomong saat ini masih wallahu a'lam bishawab, tapi ananda yang saat ini kita sama-sama doakan meninggalnya di hari Jumat. Istimewa ya Pak ya, istimewa semua. Masya Allah. Adapun meninggalnya banyak cerita, tapi pangkalnya adalah husnul khotimah. Bapak Ibu hadirin sekalian, bicara tentang kematian, kita semuanya adalah orang-orang yang bakal mati. Betul Pak ya? Ada nggak kira-kira Pak? Kira-kira kalau Pak polisi pegang pistol malaikat mencabut nyawa tetap maju kira-kira kalau udah waktunya? Tetap ya? Tetap selamat pula katanya Pak Kapolsek ya? Bapak hadirin sekalian, Syekh Nawawi dalam kitabnya, Syekh Nawawi mensarahkan kitab dari kitab Aqidatul Awwam. Nama syarahnya yaitu Nuruz Zolam. Di dalam kitab tersebut Syekh Nawawi menjelaskan kematian beliau bagi menjadi 3 perspektif. Yang pertama, kematian dalam perspektif medis. Yang kedua, kematian dalam perspektif fikih. Yang ketiga, kematian dalam perspektif tasawuf. Anak Syekh Nawawi ini ulama besar, orang Banten, tapi beliau adalah ulama Ahlul Hijaz. Kota Mekah Madinah pada saat itu dia imam besarnya. Mekah Madinah pada saat itu Syekh Nawawi adalah imam besarnya. Jadi jangan heran ya, sekarang aja agak sedikit dipersulit dan dibatasi ulama-ulama potensi dari luar Arab. Kalau seperti dahulu tidak kalah, tidak kurang ulama-ulama Nusantara. Di antaranya adalah Syekh Nawawi. Beliau menjelaskan bahwa kematian dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kematian dalam perspektif medis. Ukurannya adalah ketika tidak lagi berdetaknya jantung manusia. Persis dengan apa yang 7 hari lalu saya langsung saksikan. Anak soleh ini masih atau tidakkah bernapas?
Kemudian kita pastikan kita letakkan tangan kita di dadanya. Khawatir sensitif kita tidak menembus kebenaran, maka medis yang turun pakai alat dideteksi jantungnya. Setelah betul-betul tidak ada lagi ciri-ciri, tidak ada lagi detaknya jantung tersebut, maka pada saat itu dokter katakan, Pak Ustadz, sudah, ini Ananda sudah meninggal dunia. Jadi meninggalnya di tangan saya, Pak Ananda. Waktunya tidak lama, sesingkat-singkatnya. Sesingkat-singkatnya. Kan ada yang proses ya, proses melalui kifarahnya sakit dulu, macam-macam. Kalau ini dalam waktu tempo yang sesingkat-singkatnya. Kemudian itu dalam perspektif medis menurut Syekh Nawawi, ketika tidak lagi berdetaknya jantung manusia, maka dia telah meninggal dunia. Yang kedua, kematian dalam perspektif fikih, al-insan laisa lahu ruh. Manusia ketika tidak ada lagi ruh dalam jasadnya. Walaupun nampaknya tangan, kaki, mata semuanya masih utuh, namun ketika ruh telah keluar dari jasad, maka sesungguhnya dia telah sampai pada kematian. Dan yang ketiga, kematian dalam perspektif tasawuf. Ini yang ketiga nih Pak. Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, kematian menurut ulama ahli tasawuf adalah ketika matinya hati manusia. Walaupun nampaknya matanya masih mampu dapat melotot, walaupun telinganya masih mampu dapat mendengar, walaupun kakinya masih mampu dapat berjalan, walaupun lisannya masih mampu dapat berucap, namun ketika hatinya telah mati, maka menurut ulama ahli tasawuf sesungguhnya dia telah mati.